resep biar jadi maklar menguntungkan dua pihak, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita misalkan kita jual beli itu harus dari satu. Jadi nggak boleh mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Nggak boleh. Jadi makanya kalau kita mau berbisnis atau kita mau berikhtiar, ya kan harus tahu etika dan tata caranya. Jadi sesuai dengan syariat Islam. Jadi kalau kita misalkan mau menjual barang, ya, nih misalkan Rizky mau menjual barang ke saya, atau Rizky mau minta tolong saya jualin barangnya. Ini kayak tadi, menjualkan barangnya sama dimintakan tolong untuk menjual barangnya. Jadi ketika itu ada yang namanya perjanjian. Nah itu disebut syirkah. Syirkah itu ada macam-macam. Nah ini yang pendek-pendek aja yang gue kasih tahu simpelnya. Jadi ketika Rizky minta tolong jual barangnya, gue bilang sama Rizky, kita bilang, Ki, saya insya Allah akan bantu jual barangnya, ya kan? Nah, jangan nanya bilang balasan gue apa, gue dapat berapa? Nggak boleh. Kalau Rizky-nya itu ngerti, ya, kalau Rizky itu paham, berarti nanti Rizky akan bilang, insya Allah Kang Enyon, kalau ada rezekinya Kang Enyon nanti akan kami kasih. Ya udah, berarti deal. Nah, itu yang disebut akad syirkah untuk jual beli. Deal itu kita nggak bisa mematok Rizky mau kasih 1 perak ke 10 perak ke berapa perak, kita nggak perlu matok. Yang pasti kita kasih. Ketika kita itu laku, dijualkan, saya jualnya ke Bang Jack. Ya, Bang Jack mau ngasih duit ke saya, nggak boleh. Nah, kita itu harus memberitahukan kepada Rizky. Kalau misalkan Rizky itu bilang, ambil aja duit Kang Enyon, ya kan? Nah, nanti uang dari Bang Jack kita kasihkan ke Rizky. Dari Bang Jack misalkan dapat 2 perak, Rizky kasih 2 perak, itu nanti dibagikan oleh si pemihaknya Rizky. Karena kita sebagai pelaksana nggak boleh menerima hasil double keuntungan dari pengelola. Nah, itu caranya. Nah, karena ketika itu dia merasakan deal, ada kepuasan, nah itulah yang disebut antara ridho sama ridho. Nah, itu. Makanya kenapa banyak orang-orang itu yang salah paham. Salah paham itu dalam arti kata, gue dapat dari sekarang ini dapat, dari sini dapat. Nah, itu nggak boleh. Bro, kalau misalkan mau kayak begitu, ya kan, Haji Haryanto, gue mau minta berapa juga, atau gue jual berapa juga, pasti dikasih, dibeli. Tapi gue nggak kayak gitu. Kan syirkahnya adalah kita membantu. Ketika ada yang ngasih, misalkan Bang Jack kasih dari hasil belian kayak gitu, gue bilang sama bapak, Pak, dia dikasih, terima aja. Terima itu bukan berarti gue kantongin, gue kasih dulu kepada yang pertama tadi sebagai pengelola. Kita sebagai pelaksana, hasil nunggu keputusan dari pengelola. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah yang kita bisa katakan adanya nilai-nilai keberkahan. Makannya enak, bro. Sama seperti ketika Mbak Sigit kerja di perusahaan PT ALS. Nah, di perusahaan PT ALS, juragannya itu sudah ngegaji dia. Berarti sirkahnya, ilmu sirkahnya itu adalah Mbak Sigit melakukan suatu akad perjanjian kerja kepada PT ALS. Nah, ketika Mbak Sigit dapat tips dari supir, dari driver Rizky ngasih 20.000, Mbak Sigit itu harus bilang ke juragannya, ke tokenya, Pak, saya dikasih uang sama Rizky. Uang apa itu? Nah, inilah uang tips ya. Biasa uang kopi. Kalau uang kopi biasa emang bilangnya biasa. Kalau misalkan bosnya bilang jangan gitu, kesian supirnya, berapa dapat gajinya dia, balikin lagi. Nah, berarti bosnya nggak ridho. Ingat tuh, ya. Besok-besok ke depannya, lu nggak boleh menerima. Kalaupun lu menerima, ya, uang itu nggak akan lebih dari 1 menit atau 1 hari. Itu akan cepat hilang dan akan cepat habis. Tapi ketika misalkan bosnya mengiyakan, Pak, saya dapat uang nih dikasih sama supir 50.000, katanya pula uang tips, ya kan? Bosnya bilang itu rezeki kamu, terima aja. Berarti juragannya tuh sudah ikhlas dan ridho. Jadi ketika Mbak Sigit menerima uang tips dari Bang Jack, dari Bang Pamilu, dari Bang Rizky, bosnya sudah menyampaikan di awal. Nah, makanya kenapa suatu hal seperti itu harus kita ketahui. Karena yang namanya perjanjian dalam jual beli yang tadi dikatakan ikatan syirkah itu memang memiliki tahapan-tahapan, sama seperti lu mau meminang perempuan. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada syaratnya ketika kita melihat barang, suatu produk,
itu ada kejelasan bentuknya perempuan, ya kan? Perempuan ya, lo mau menikah, lo cari perempuan, masa ya lo banci, lo nikahin kan nggak mungkin. Yang kedua asal usul keluarga, yang ketiga agamanya, yang keempat berarti kejelasan dan status sosialnya. Ketika itu lengkap, barulah kita proses untuk menikah sampai adanya ijab kabul. Kenapa soal ijab kabul? Ya itu karena ada akad, ya kan? Nah, sama seperti kita berbisnis dalam jual beli, harus benar akadnya ketika sebelum berijab kabul. Kurang lebih seperti itu. Ngerti gak? Ngerti. Nah, paham ya? Paham. Ya. Dengan Halal. itu, Bang, tolong nasihatin dulu ini.